Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Sitemekar. Namun sebelum sampai kita kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami tahu itu karena berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Namun Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang selalu membukakan hati dan pikiran kami, dan juga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nats renungan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat di ayatnya yang ke-15. Demikian akan saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan di hari ini di tanggal 20 Agustus 2024. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini mungkin kita masih tergolong ke dalam sukacita yang sangat besar yang baru saja kita pestakan di beberapa hari yang lalu, yaitu Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu sukacita yang sangat berlimpah kita rasakan hingga saat ini, yang dimana kita boleh merdeka, kita diberikan kebebasan, dan perlu kita ingat itu juga karena berkat Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di negara kita ini dengan kebebasan dan dengan sukacita. Namun perlu kita ingat, saudaraku, dari mana asal dari sukacita itu? Dari mana sumber dari kebebasan itu? Tentu diingatkan melalui teks ini, itu semua bersumber dari Tuhan. Karena kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dan juga diingatkan di sini, sebagaimana Tuhan telah memberikan kebebasan kepada kita, kita diajarkan melalui teks ini agar kita juga bertumbuh di dalam Dia. Kita diajak untuk bertumbuh di dalam Kristus, baik di dalam menjalani kehidupan ini, di segala aktivitas kita, kita hendaknya bertumbuh dalam kasih Kristus. Dan juga seperti apa orang-orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus. Kita juga sudah diingatkan, jikalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang kedua dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudaraku, memang kita sudah bebas atau merdeka di beberapa tahun yang silam, dan kita juga perlu mengingat hanya situasi saja atau dalam kontekstual saja kita merdeka. Namun secara tidak sadar, saudaraku, di dalam keimanan kita, di dalam sifat kita sebagai umat manusia, kadang juga kita masih terlena, terlebih kita jemaat atau orang-orang bangsa Indonesia masih melekat itu sifat-sifat budak atau orang-orang jajahan, yang dimana di dalam hal kegiatan kita, bahkan profesi, kadang kita hanya takut di dalam kegiatan atau pekerjaan kita hanya takut kepada atasan. Dan itulah, saudaraku, orang-orang yang masih tetap di dalam jajahan itu. Hanya negara saja yang sudah merdeka, namun pribadi setiap orang masih melekat itu sifat budak itu. Masih ada sifat-sifat jajahan. Namun melalui teks ini diingatkan bahwa orang yang demikian, orang yang seperti itu bukanlah orang-orang yang bertumbuh dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita diajak di sini, marilah hendaknya kita juga merdeka di dalam iman kita. Kita tunjukkan bahwa kita sudah memestakan sukacita, pesta sukacita itu, pesta kemerdekaan.
melalui kemerdekaan dari iman kita yang bertumbuh di dalam Kristus, yang dimana Dia juga salah satu Tuhan dan hanya satu Tuhan, hanya Dia Tuhan, dan juga hanya kepada Dialah kita beriman. Sebagaimana kita pengikut Kristus, kita juga harus menggambarkan seperti apa itu Kristus, dan itu yang diminta dari teks ini, kita bertumbuh di dalam Kristus, karena Kristus adalah di dalam teologi kristosentris, itu dari sentral dari iman Kristen. Yesus Kristus merupakan sentral dari iman Kristen. Oleh sebab itu, sebagaimana kita pengikut Kristus, kita juga harus meniru perbuatan Kristus, yang dimana kita dituntut untuk saling mengasihi terhadap sesama, menjauhkan sifat-sifat budak, sabar hati. Kita harus sabar di dalam menjalani proses ini, dan juga diajak kita untuk rendah hati. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kita diajak sebagai orang Kristen untuk rendah hati. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan diharapkan melalui firman ini kita semakin dibaharui, kita membuka hati kita untuk dibaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita mari serahkan hidup kita bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak mengajar kita, membina kita dalam menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.